hal. Apakah kamu itu setelah meninggal dunia, yakinkah masuk surga? Ada banyak variasi jawaban setiap orang. Ada mengatakan tergantung kebaikan saya atau amal saya. Ada yang mengatakan saya bisa masuk surga tergantung doa orang lain kalau mendoakan saya. Ada juga yang mengatakan ketika saya tidak berbuat dosa lagi, maka saya mungkin akan bisa masuk surga. Ada juga jawaban mengatakan kalau saya rajin beribadah, maka saya akan masuk surga. Tetapi malam hari ini, bagaimanakah Alkitab menjelaskan tentang hal itu? Saya mau beritahu kepada kita ada 4 fakta rohani. Yang pertama itu adalah dosa dan hukumannya. Menurut Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dikatakan di sana. Dan dosa di sana dituliskan sebagai hamartano. Hamartano artinya adalah tidak tepat sasaran atau tidak mencapai standar. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, tidak lagi mencapai standar apa yang diharapkan oleh Allah bagi manusia. Seberusaha dan sebaik apapun manusia, tidak akan mencapai standar itu karena sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karenanya, Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini dicatat di dalam bahasa Yunani adalah thanatos. Mati secara fisik dan pemisahan keselamatan dari Tuhan. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, bukan hanya mati secara fisik, tetapi manusia jatuh di dalam dosa, upahnya adalah kita terpisah dari Allah. Terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Fakta yang kedua adalah usaha manusia itu sia-sia. Menurut Efesus pasal yang kedua ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia di sana dicatat di dalam bahasa Yunani adalah charis, pemberian, belas kasihan. Maka keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena seberapa hebat manusia, tetapi charis, yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma bagi kita. Dan di dalam Roma 3:20 mengatakan tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah standar moral tertinggi di dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena kita melakukan hukum Taurat itu. Sebaik apapun moral manusia, tetap naturnya adalah berdosa. Maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan walaupun kita berbuat baik sekalipun. Fakta yang ketiga, hanya Yesuslah jalan. Menurut 1 Petrus 2:24, Ia, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi dia itu, Yesus, telah memikul seluruh dosa kita, ditanggungan kepada dia yang tidak berdosa itu. Maka dia menerima kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusan Tuhan. Maka kita, ketika kita percaya kepada penebusan tersebut, kita dibenarkan oleh Tuhan. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14 mengatakan, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus jalannya. Walaupun di luar sana orang banyak mengatakan banyak jalan pergi ke Roma. Demikian juga datang di dalam surga, bertemu kepada Bapa. Agama apapun, kepercayaan apapun, tidak, hanya Yesus jalan satu-satunya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Fakta yang keempat, menerima Yesus. Menurut Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus, kita di sana adalah anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Percaya kepada namanya, yaitu Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Wahyu 3:20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu, mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia,
dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika kita membuka hati untuk menerima Yesus, pintu hati kita, Tuhan sedang mengotok pintu hati kita. Mari kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Dia akan datang bersama-sama dengan kita, dan kita akan bersama-sama dengan dia. Kita sudah tahu bahwa fakta manusia itu berdosa, terbatas, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya Stephen Tong mengatakan manusia itu created, limited, polluted. Manusia yang created itu dicipta. Manusia yang limited adalah manusia yang terbatas. Manusia yang polluted sudah terpolusi, manusia sudah tercemar. Kita itu seperti roti yang jatuh di lumpur, seluruhnya tidak bisa dimakan lagi. Ketika kita mempunyai roti dan sudah jatuh di dalam lumpur, masih maukah kita memakan? Ilustrasi yang kedua, manusia yang jatuh dalam dosa itu seperti domba yang jatuh di dalam sumur yang paling dalam. Maka seekor domba yang masuk ke dalam sumur tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, harus membutuhkan sang penyelamat. Ketika kita jatuh, kita sudah dicipta, kita terbatas, dan kita sudah terpolusi, jatuh di dalam dosa, rusak di dalam dosa, maka kita membutuhkan penyelamat kita. Saudara, ketika manusia tidak mampu menyelamatkan diri, lalu bagaimanakah? Kita sudah tidak berdaya, tidak mencapai standar Allah. Saudara terkasih, bicara keselamatan, hanya ada 3 pijakan di dalam dunia ini. Pijakan yang pertama, ketika kita mau masuk ke surga, adalah setan. Kalau kita mau mengandalkan setan, tentunya kita akan dihukum kekal di dalam api neraka. Karena setan pun dihukum di dalam api neraka itu sendiri. Pijakan yang kedua, manusia. Apakah kita mau mengandalkan manusia? Di dalam manusia ada gelar akademik, profesor setinggi-tingginya, guru besar, jabatan, sains, filsafat, logika, teknologi, budaya, agama apapun, kekayaan kita, ilmu gaib, saudara, semuanya dimiliki oleh manusia. Tetapi malam hari ini semuanya terbatas, dan itu tidak mampu menyelamatkan jiwa kita. Karena manusia itu sudah terpolusi, manusia itu sudah dicipta, manusia itu sangat terbatas. Pijakan yang ketiga, yaitu Allah sendiri. Satu-satunya jalan adalah Allah itu sendiri. Maka bagaimanakah kita berpihak pada Allah? Yaitu kita percaya pada jalan yang disediakan oleh Allah sendiri. Yaitu dia menjadi manusia sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mati di kayu salib, menanggung hukuman kekal. Saudaraku, mengapa harus Yesus, bukan yang lain? Karena dialah perantaraan kita yang layak, suci, tidak berdosa. Karena manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan sesama orang berdosa. Gelarnya setinggi apapun, kekayaannya sebesar apapun, kuasanya sebesar apapun, manusia sehebat apapun, dia tetap manusia berdosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi saudaraku, sekarang mau mengandalkan siapa dan mau mengandalkan apa untuk masuk ke dalam surga? Gelar, kekayaan, atau apapun, semua tidak dapat menyelamatkanmu. Profesor, orang kaya, orang miskin juga, siapapun, yang tua, yang muda, jikalau tidak ada di dalam Kristus, tidak akan masuk ke dalam surga dan siap menanggung hukuman kekal. Mari malam hari ini terima Yesus Kristus. Dia rela mati di salib, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih. Soli Deo Gloria.